Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Leonski Latifah dengan NIM 20070716170. Saya akan menjelaskan mengenai analisis ARBK penghafal Al-Quran. Pertama, anak berkebutuhan khusus agar mampu menghafal Quran harus menerapkan strategi dan pendekatan yang khusus juga. Oleh karena itu, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman oleh para orang tua dan pendidik untuk mengajarkan anak dalam menghafal Quran. Nah, prinsip-prinsip tersebut yang pertama ada prinsip kasih sayang. Prinsip ini adalah sikap di mana kita dapat menerima anak berkebutuhan khusus dengan baik dan apa adanya, dan penuh kelembutan. Jadi upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, tidak memanjakan anak tersebut, lalu tidak bersikap acuh tak acuh, jadi kita peduli dengan kebutuhannya, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua ada prinsip layanan individual. Jadi untuk mendidik anak berkebutuhan khusus kan butuh layanan yang lebih intensif ya. Jadi kita dapat yang pertama jumlah siswanya tidak melebihi 6 orang, misal, atau kurikulum dan jadwal dapat diatur secara fleksibel, ruang kelas yang ditata dengan sedemikian rupa sehingga membantu anak dalam melakukan pembelajaran dan lain-lain. Lalu ada prinsip kesiapan. Nah, anak ini sebelum belajar agar dapat menangkap pembelajaran dengan baik, anak berkebutuhan khusus harus siap, seperti mental dan fisiknya harus siap. Lalu selanjutnya prinsip keperagaan, yaitu alat peraga yang sesuai. Lalu prinsip motivasi, yaitu mirip dengan prinsip keperagaan, yaitu harus ada pendukung-pendukung yang sesuai juga. Selanjutnya prinsip belajar dan bekerja kelompok. Nah, belajar dan bekerja kelompok ini baik untuk anak berkebutuhan khusus karena dapat melatih skill sosial, cara bersosialisasi, dan mereka akan memiliki mental yang lebih berani untuk menyampaikan pendapat dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada prinsip keterampilan. Prinsip ini berupa pemberian pendidikan berketerampilan kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya ada prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Itu upaya agar mereka mempunyai sikap yang lebih baik serta tidak selalu menjadi pusat perhatian orang lain, dalam artian dianggap buruk dan dipandang sebelah mata. Selanjutnya metode. Ada 4 metode yang dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, yaitu talaki, tasmi, terapi gabungan, dan yang terakhir Al-Quran Braille. Yang pertama talaki, yaitu metode mendengarkan bacaan ayat-ayat Quran yang dilantunkan oleh guru tahfiz. Langkahnya, jadi kondisinya itu ada di suatu kelas gitu, gabungan. Lalu guru menjelaskan ayat yang akan dibacanya. Setelahnya, guru mencontohkan, jadi guru membacakan ayatnya, lalu siswa menirukan secara bersama-sama. Setelah itu, siswa menirukan secara individu satu persatu di tempat duduknya masing-masing sambil dikoreksi oleh guru. Lalu jika sudah, siswa maju satu persatu untuk setor hafalan kepada guru. Yang kedua ada metode tasmi. Metode ini hampir sama dengan metode talaki, tapi bedanya siswa sebelum setor hafalan ke guru, siswa itu akan menyimak hafalan satu sama lain dengan temannya sambil menunggu giliran untuk setor. Nah, eh, metode ini cocok untuk anak dengan hambatan kecerdasan ringan, tapi selain itu, anak normal juga sangat cocok dengan metode ini dan memang sering dipakai pada lembaga-lembaga hafalan Quran dengan anak-anak yang normal. Selanjutnya ada terapi gabungan. Kenapa dinamakan terapi gabungan? Karena dia menggabungkan terapi wicara dan terapi visual. Langkah awalnya sebelum masuk ke kelas biasa, siswa itu dibiasakan untuk melihat gerak bibir guru, kemudian ditirukan. Jadi guru membacakan ayat Quran, lalu siswa menirukan gerak bibirnya. Nah, dari pembiasaan tersebut, maka lama-kelamaan anak mampu memahami dan mulai dapat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Di sini terdapat terapi wicara. Selanjutnya, nanti guru menuliskan suatu ayat Quran dan siswa diminta untuk menirukan tulisannya. Di sini bisa disebut terapi visual. Metode ini cocok untuk anak tunarungu dan tunawicara. Nah, setelah masuk ke kelas biasa, isi kegiatan itu ada 3, murojaah, setor hafalan, dan menambah hafalan. Yang pertama murojaah. Murojaah itu em, membaca dan mengulang An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas sebelum memulai pembelajaran. Setelahnya ada setoran hafalan. Jadi satu persatu secara bergiliran membaca dan menghafalkan satu ayat Quran di hadapan gurunya.
Dilakukan secara berulang-ulang sampai anak benar-benar hafal dan melekat di pikirannya. Yang ketiga, menambah hafalan. Setelah setor tadi, guru memberikan tambahan dengan melanjutkan ayat berikutnya dan anak mengulang ayat tersebut serta menghafalkannya dibantu dengan guru pendamping. Besokannya gitu lagi, hafalan yang ditambahkan akan disetor besokannya, begitu. Selanjutnya ada Al-Quran Braille. Al-Quran Braille ini khusus untuk siswa penyandang tunanetra. Lalu mereka dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya dan tidak dianjurkan digabung dengan anak yang tingkat kemampuannya berbeda. Kelompokannya ada dasar, menengah, dan atas. Dasar ini anak baru dikenalkan huruf Latin Braille dari A sampai Z. Lalu yang menengah, anak menuliskan satu persatu huruf pada selembar kertas yang telah disediakan oleh guru. Lalu yang atas sudah dikenalkan hukum-hukum tajwid agar dapat membaca dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah para siswa mampu membaca Al-Quran dengan lancar, siswa masuk ke tahap mempelajari arti dan kandungan yang akan dihafalkan. Kemudian setelah itu, siswa dapat menghafalkan Quran dengan menggunakan Al-Quran Braille digital dengan cara mendengarkan audio MP3, kemudian mengikuti bacaan qori yang ia dengarkan. Setelah betul-betul hafal, maka ia dapat menyetorkan hafalannya pada gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.